Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Seslia Ifadah dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pola Komunikasi pada Hubungan Jarak Jauh Antara Orang Tua dan Anak. Kemudian, eh, penelitian kali ini dilatar belakangi karena manusia sejatinya merupakan makhluk sosial, yang artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, manusia bertemu dengan orang-orang dan membuat sebuah percakapan atau sebuah komunikasi. Jadi komunikasi ini dapat dilakukan dengan semua orang, termasuk antara orang tua dan anaknya. Kemudian, dalam menjaga hubungan komunikasi jarak jauh antara orang tua dan anak, khususnya, dalam kasus, hubungan jarak jauh antara orang tua dan anak, yang yakni, posisi anaknya tersebut, sedang dalam menempuh pendidikan perguruan tinggi, di mana sang anak, terpaksa merantau dan jauh, eee, oleh kedua orang tuanya. Kemudian, mengingat komunikasi ini adalah, sebagai alat untuk menyatukan sebuah hubungan antar pribadi, jadi membangun sebuah komunikasi dapat terbilang tidak mudah karena ada beberapa faktor yang biasanya menghalangi, seperti kesibukan dari salah satu pihak yang mengakibatkan intensitas, berkomunikasi sangat kurang, seperti, seperti mahasiswa, yang di mana mahasiswa ini adalah seorang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, yang di mana setiap waktunya dihabiskan untuk mengerjakan tugas, berorganisasi, atau bahkan ada yang bekerja paruh waktu untuk mencari biaya tambahan. Jadi, sulitnya komunikasi ini karena kesibukan atau bahkan terhalang jaringan, karena keterbatasan jarak dan waktu, yang mengharuskan kedua pihak berkomunikasi jarak jauh melalui telepon atau smartphone. Jadi kecanggihan teknologi di masa sekarang ini sangat menguntungkan dan meringankan pekerjaan maupun kehidupan manusia. Kemudian komunikasi ini dibagi menjadi dua bentuk, ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi tersebut dipergunakan manusia untuk melakukan interaksi antar sesama atau dikenal sebagai komunikasi interpersonal. Kemudian, sejatinya hubungan antara orang tua dan anak ini sangat rekat, namun karena keterbatasan jarak mengharuskan komunikasi melalui jarak jauh. Namun, semakin pesatnya teknologi memudahkan segala kehidupan manusia, jadi pola komunikasi jarak jauh ini jelas berbeda dengan komunikasi langsung. Komunikasi jarak jauh ini membuat isi pesan yang disampaikan tidak tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu, sering terjadinya kesalah penafsiran isi pesan apabila komunikasi dilakukan jarak jauh. Adapun fokus penelitian, jadi komunikasi yang terjadi antara orang tua dan anak ini dapat berjalan lancar karena komunikasi dilakukan setiap hari dan secara tatap muka. Hal tersebut sangat berbeda dengan fenomena yang terjadi ketika orang tua dan anak memiliki jarak yang jauh. Kejadian tersebut terjadi karena sang anak biasanya melanjutkan studi di luar daerah dan membuat komunikasi jarak jauh antara orang tua dengan anak. Dengan adanya jarak sebagai hambatan, komunikasi orang tua dengan anak tidak dapat terjadi setiap hari dan tatap muka. Jadi dalam hubungan jarak jauh, orang tua meluangkan sedikit waktunya untuk berkomunikasi dengan anak untuk memerhatikan atau melihat perkembangan anak, begitupun sebaliknya. Jadi berdasarkan data-data permasalahan di atas, fokus dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana menciptakan komunikasi orang tua dan anak dalam hubungan jarak jauh, dan yang kedua, bagaimana pola komunikasi yang diterapkan dalam menjalin komunikasi hubungan jarak jauh. Adapun adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui komunikasi orang tua dan anak dalam hubungan jarak jauh dan pola komunikasi yang diterapkan dalam menjalin komunikasi hubungan jarak jauh. Manfaat penelitian akademik dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pola komunikasi pada hubungan jarak jauh antara orang tua dan anak, dan manfaat penelitian praktisnya dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi terkait pola komunikasi
pada hubungan jarak jauh antara orang tua dan anak. Kemudian, bab 3 kajian teori, yang pertama ada konsep. Jadi, pola komunikasi ini diartikan sebagai bentuk hubungan dua orang atau lebih untuk saling bertukar pesan dengan cara yang tepat, sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Kemudian pola komunikasi merupakan proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan keterkaitan unsur-unsur yang dicakup, agar dapat memudahkan pemikiran secara sistematis dan logis. Kemudian, hubungan jarak jauh ini kerap kali dialami oleh banyak orang. Hubungan jarak jauh mengharuskan untuk melakukan komunikasi secara tidak langsung, yakni melalui sambungan telepon. Hubungan jarak jauh antara orang tua dan anak banyak dialami, oleh sebuah keluarga di mana sang anak merantau jauh dari orang tuanya untuk menempuh pendidikan. Sejatinya komunikasi dengan keluarga ini adalah kunci sebuah keharmonisan. Namun apabila adanya keterbatasan jarak komunikasi terpaksa dilakukan melalui perantara dari sebuah kecanggihan teknologi. Jadi perlu adanya pola komunikasi antara orang tua dan anak untuk membentuk hubungan yang baik antar keduanya. Kemudian menurut De Vito, komunikasi antar orang tua dan anak ini merupakan komunikasi dan hubungan antar pribadi, yang mana mencakup dua orang, di mana komunikasi berlangsung di antara dua orang yang memiliki hubungan yang jelas, seperti hubungan antara orang tua dan anak. Kemudian, terdapat pendekatan humanistis untuk efektivitas antar pribadi. Yang pertama ada keterbukaan, yang kedua ada empati, yang ketiga sikap mendukung, yang terakhir adalah sikap positif. Kemudian ada, 10 review literatur dan berikut tabel-tabelnya. Kemudian bab 3 ada metode penelitian, paradigma penelitian yang digunakan adalah konstruktivisme. Jadi menurut, Creswell, konstruktivisme adalah ketika individu mencoba memahami lingkungan, di mana itu menjadi tempat mereka hidup dan bekerja. Jadi paradigma konstruktivisme ini bersifat memahami konstruksi sosial dan historis serta memiliki banyak makna peserta. Dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme karena paradigma tersebut, dihasilkan dari narasumber atau informan, di mana hasil itu berupa konstruk atau realita yang terjadi oleh manusia secara individu tanpa merubah hasil yang terjadi. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Creswell, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk penyelidikan ilmiah dari metode penelitian kuantitatif yang mengandalkan data teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis data. Jadi, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti pola komunikasi pada hubungan jarak jauh antara orang tua dan anak. Adapun metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif digunakan untuk melakukan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi pada masyarakat dengan tujuan objek penelitian tersebut. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan wawancara. Adapun teknik penarikan informan yang menjadi subjek penelitian yakni mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang merantau di Jakarta. Jadi teknik pengambilan sampel adalah non-probabilitas, purposive sampling, di mana teknik pengambilan sampel menggunakan kriteria tertentu yakni mahasiswa perantauan di Jakarta. Kemudian metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan studi pustaka. Jadi teknik pengumpulan data berupa wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab antar peneliti dengan, informan agar dapat mendapat informasi atau persepsi subjektif dari informan terkait topik yang ingin diteliti. Adapun, eee metode analisis data menggunakan data kualitatif, dengan diperlukan pendekatan dari data yang bersifat subjektif. Jadi analisis dengan metode kualitatif ini tidak bersifat general, karena sifatnya yang subjektif, yaitu berdasarkan pemahaman masing-masing individu atau peneliti, yang dapat berupa gambar, teks, dan aneka simbol. Di mana
Keterbatasan penelitian ini adalah review literatur yang terbatas, sehingga terdapat artikel yang melewati 3 tahun ke belakang, dan kelemahan penelitian ini adalah tidak ada teori yang kuat untuk mendukung teori dari pola komunikasi. Adapun, lampiran dari tabel operasional konsep, konsepnya yaitu komunikasi antar pribadi dengan variabel pola komunikasi. Di sini dimensinya pertama ada keterbukaan dengan indikator, poin A, ketersediaan untuk membuka diri, mengungkapkan informasi. Poin B, bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang. Poin C, mengakui bahwa pendapat dan pikiran yang dikemukakan merupakan milik sendiri. Dimensi kedua ada empati, di mana indikatornya A, kemampuan untuk ikut merasakan apa yang sedang dialami orang lain. Indikator B, kemampuan mendengarkan apa yang sedang dialami orang lain. Indikator C, kemampuan mampu untuk mengkomunikasikan empati, baik secara verbal maupun nonverbal. Dimensi ketiga ada sikap mendukung. Poin A, kesediaan secara spontan untuk menciptakan suasana yang bersifat mendukung. Poin B, bersifat tentatif dan berpikiran terbuka terhadap pandangan yang berlawanan. Poin C, memiliki perhatian dan keterpedulian terhadap orang lain. Kemudian dimensi terakhir yang keempat adalah sikap positif, di mana indikator A memiliki sifat positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang terakhir indikator B adalah dorongan positif melalui verbal seperti pujian. Eee, Sekian pemaparan penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.